Diseminasi konsep dan implementasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah CKP Angkatan 4, Kabupaten Magelang, kelompok 045B, Provinsi Jawa Tengah. Saya Tri Lestari Asmarwati dari instansi SMA Negeri 1 Muntilan, guru penggerak Angkatan 4. Pada diseminasi ini, saya mengangkat tema dengan menggali potensi dan pengembangan bakat peserta didik melalui pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Muntilan. Cara jitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut video tentang diseminasi saya dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah bersama rekan sejawat. Di gedung serbaguna SMA Negeri 1 Muntilan dalam barat siaga ya tanpa suatu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan penugasan kelompok kedua setelah yang pertama hari Rabu lalu, sekarang hari ini hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Muntilan, dan utamanya pada Bapak Ibu Guru penggerak. Bapak Ibu pengajar praktek guru penggerak, dan juga para peserta yang mau disaksikan pengibasannya. Hari ini yang mau tampil adalah Bu Bibi, Bu Yulia, dan Pak Fadli. Pak Fadli yang ketiga. Jadi besok masih ada satu lagi. Masih Pak, besok Senin. Tari sendiri. Betul, Ijen. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan, saya adalah CKP Angkatan 4, CKP 45, kelompok 045 di Kabupaten Magelang. Saya adalah CKP nomor 8 dari SMA Negeri 1 Muntilan. Perkenalkan, hari ini saya ingin menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.1A10. Modul ini membahas tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro yang harus disadari oleh guru ketika mengajar di kelas dan berada di lingkungan sekolah. Seperti tidak asing bahwa semboyan ing ngarsa tulodo ing madya mangun karso tuturi handaya ini sudah mendarah daging dan sudah dipahami oleh semua guru. Ini contoh aksi nyata saya Bapak Ibu, yang kemarin ketika PPK itu saya sampaikan ke anak-anak secara langsung.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Ada tujuannya adalah menuntun kekuatan kodrat, ya, baik kodrat yang ada pada diri anak itu secara alam atau kodrat zaman. Alam itu berarti yang dimiliki bawaan sejak lahir. Zaman itu dimana dia lahir sampai dia menempuh pendidikan dimanapun dia berada. Selama melakukan perubahan di kelas ini, Bapak Ibu, saya sebelum menerapkan filosofi, saya kadang berpikir sangat egois bahwa setiap anak suka dengan mapel saya, ya. Semua anak itu suka dengan mapel saya, meskipun 75% memang rata-rata suka dengan seni. Dan anak ini pasti bisa bermain musik, ya, bermain musik, menari, menggambar dalam persepsi saya. Karena sebagian besar memang ya ditemukan anak-anak yang kalau ketika pelajaran eksak, pelajaran lain itu sering menggambar, mencoret-coret di bukunya. Nah, setelah menerapkan filosofi ini, kemudian saya melihat anak merasa lebih senang, enjoy ketika saya mengajar di kelas. Jadi saya menerapkan anak-anak ketika pelajaran seni budaya ini milih tugasnya mana yang cocok buat kamu. Boleh bermain musik, boleh bernyanyi, boleh menggambar, atau boleh seni teater atau drama. Jadi ada 4 cabang yang saya tawarkan persis sama seperti di KD-nya. Nah, ide atau gagasan yang timbul saya muncul baru. Mereka terbuka tentang skill mereka bermain musik atau menyanyi, mereka langsung bisa menghubungi saya secara langsung. Itu nyata. Dan mereka kalau diundang atau menambah jam di luar pun mereka sepertinya dengan ikhlas untuk latihan. Saya menerapkan sebagai Hajar Dewantara, ya, memahami kemampuan potensi anak sesuai bakat minat, memahami keunikan, keistimewaan, dan saya selalu pengertian terhadap anak-anak terhadap skill yang mereka miliki. Nah, pada video contoh aksi nyata itu bisa dilihat iman dan takwa dalam bentuk wujudnya yang lebih nyata di dunia. Apa adalah angka pada Tuhan, angka pada sesama manusia, angka pada diri kamu sendiri, angka pada alam. Jenengan itu sudah menjiwai konsep itu ya ketika membimbing anak-anak, jenengan juga ada di situ memotivasi, menggerakkan anak-anak, dan jenengan itu juga memberi contoh pada anak-anak ketika itu aksi nyata saya, yaitu ketika ada kegiatan-kegiatan saya selalu terjun langsung. Saya tidak pernah membiarkan anak saya latihan sendiri, saya tetap mendampingi. Contoh-contoh kegiatan saya yang aksi nyata saya yang saya lakukan ketika selama di SMA Negeri 1 Muntilan ini. Kemudian saya lanjutkan ke aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Mungkin sedikit berbeda dengan CGP-CGP yang lain ya Bapak Ibu, Pak Fadli, Pak Doto, Bu Iin, Bu Widi atau Bu Yulia. Nah, di aksi modul 14A10 budaya positif saya mengambil tema menggali potensi dan pengembangan bakat peserta didik melalui pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Muntilan. Saya anggap sebagai cara jitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Pembimbing praktek saya adalah Ibu fasilitatornya Bu Sri Suhartini, SPDMM, dan pendamping praktek di guru penggerak Bu Budi Nuryani. Jadi fasilitator saya Bu Sri Suhartini dan pendamping praktik saya Bu Budi dari SMK Salam. Kebetulan beliau hari ini nggak bisa hadir, dari Kamis itu nggak bisa hadir karena habis suntik vaksin tahap 3 itu, terus sakit. Nah, tujuan pendidikan tentunya hampir sama ya. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti yang sudah disosialisasikan Bu Widi dan Bu Yulia dan Pak Fadli, bahwa pemahaman mendidik itu ibaratnya seperti konsep tumbuh kembangnya pohon padi. Namun dalam pikiran saya,
bercocok tanam itu adalah membutuhkan sebuah tempat ya, membutuhkan sebuah tempat yang cocok dengan tanaman yang akan kita tanam. Misalkan kita menanam padi, dalam pepatah itu pasti tumbuh rumput di sekitarnya. Tapi kalau kita menanam rumput, belum tentu tumbuh padi. Jadi apapun kebaikan yang kita berikan, kita tanamkan ke anak, pasti tetap ada anak yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, ini juga contoh foto-foto aksi nyata saya ketika saya sedang mendampingi anak-anak ketika kegiatan di OSIS. Ini apresiasi dari teman setelah saya mendampingi di aksi nyata tersebut. Nah, menggali potensi di sini saya sesuai dengan mapel saya seni budaya ya Bapak Ibu. Yaitu pertama ya tetap anak-anak yang memiliki kompetensi dan tertarik pada bidang musik, menyanyi atau vokal atau karawitan akan saya arahkan sesuai dengan bidangnya. Jadi saya ingin anak-anak yang masuk di sini tuh memiliki passion, artinya mereka bisa mengoptimalkan kemampuannya, potensinya sendiri-sendiri secara individu. Namun tidak kalah penting ketika nanti saya menemui siswa yang memang di bidang akademiknya juga pandai, maka hal ini adalah nanti saya arahkan untuk sebagai hobi. Sedangkan arahan dari orang tua, arahan dari kurikulum nanti akan bisa berseberangan dengan apa yang sebenarnya menjadi potensi anak. Maka anak-anak saya pahamkan, saya tanamkan namanya sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa mereka bisa di dua-duanya. Hobinya jalan, tapi akademiknya juga jalan. Kemudian juga anak biasanya ada yang memang sudah dari kecil ikut grup kopro, jatilan, dayaan, karena di lingkungan Magelang kan kesenian rakyat itu sangat luar biasa. Maka anak-anak juga ada wadah di ekstra seni tari itu, selain materi klasik, di luar mereka bisa menggali potensi sendiri yang bagi suka kesenian tradisional. Yang ketiga adalah drama. Drama ini di ekstra di bidang kesiswaan juga diwadahi, yaitu pada ekstra teater dan ekstra film. Nah, semua hal yang berhubungan dengan keyakinan dan potensi tadi tidak terlepas dari yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu penerapannya adalah tanpa menggunakan kekerasan, ancaman, dan praktiknya harus melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Jadi kan enggak zamannya kalau zaman sekarang anak-anak dibeten-beteni kan enggak gitu. Demonstrasi konstekstual restitusi itu saya praktekkan di kegiatan PPK yang melibatkan teman sejawat dari kesiswaan, yaitu Bapak Tegar dan Bapak Ocim. Berikut contoh videonya ketika menangani sebuah kegiatan. Ini contoh aksi nyata kemarin, volumenya masih. Tidak mengenakan seragam dengan rapi, ditambah rambutnya sudah mulai gondrong. Tidak hanya dia, sahabatnya si Iful pun juga rambutnya gondrong. Mereka seperti bersikap biasa aja. Saat itulah mereka mendapat teguran dari salah satu teman guru kesiswaan. Kilo. Yang rapi kayak gitu kamu berapa? Gak bisa gitu, ini kan di orang sekolah, yang nyantai, gak ada punya. Gelap kayak gitu di sawah. Enggak diartikan cara. Ini juga kamu gelap. Apa? Coba. Nah, ini barang. Ketentuannya kan warna hitam sepatunya. Enggak gitu, harusnya kan kalau punya sepatu ada dua yang hitam, jadi nanti bisa buat cadangan. Nanti gitu disita dulu. Enggak disita, pokoknya disita. Kamu sama punya. Sekarang, nanti hilang kamu malah bisa dicari. Nanti dilakukan fotografi itu besok. Kami juga untuk itu selalu
Ayo, ikut kegiatan. Lakuin kalian semuanya itu. Ayo, ini kamu juga mas. Kelas 11 kok nggak bisa jadi contoh. Latihan nanti ada di sini. Nah, ini contoh demonstrasi konseptual dalam materi CGP yang di sekolah, bahwa ketika anak melanggar itu, nah ini contoh sebenarnya kurang pas dengan guru penggerak. Harus ada keyakinan dulu awalnya. Jadi kita dari disiplin yang positif ya, disiplin yang sudah kita terapkan itu masih tergolong saklek ya bahasa Jawanya. Nah, maka di dalam guru penggerak ini kita diprogram supaya bagaimana anak bisa disiplin positif, tapi itu adalah keyakinan dari dirinya sendiri. Jadi mungkin peraturan sekolah nanti akan kita rombak keyakinan dari para wali kelas yang masuk di kelasnya masing-masing, menumbuhkan keyakinan bahwa peraturan di sekolah ini untuk ditaati, bahwa keyakinan bahwa tidak akan melanggar tata tertib, bahwa di sekolah ini ada sebuah keyakinan ketika masuk sekolah harus pakai sepatu hitam, seragam yang sesuai dengan aturan, rambut yang sesuai ukuran disepakati bersama maksimal berapa itu tentuannya sesuai dengan peraturan yang telah tertulis di kesiswaan. Nah, ini tadi posisi kontrol restitusi yang saya lakukan adalah mengamati ini, kemudian memberikan solusi bagaimana nanti ke depan siswa itu lebih baik dan tidak melanggar peraturan. Nah, kemudian untuk dunia literasi saya juga sudah ikut andil dalam hanya pada kegiatan kelas meeting kemarin. Ini contoh titik 4 yang berhubungan dengan dunia literasi, yaitu ketika mereka di kelas meeting saya berikan sebuah deskripsi untuk bagaimana membuat sebuah pertunjukan atau pergelaran kecil itu lebih bermakna ya, lebih bermakna. Ini adalah bentuk literasi dalam kegiatan. Nah, ini bentuk literasi ya Bapak Ibu. Ini literasi aksi nyata saya di modul 1.4. Mengajari anak-anak membuat deskripsi singkat bagaimana ketika tayangan pertunjukan itu lebih bermakna ya. Kita tidak boleh meninggalkan budaya lokal. Kita tetap harus berpijak pada akar budaya tarian Nusantara. Karena senimu adalah cerminan dirimu, karena seni adalah identitas bangsa ini. Nah, ini aksi nyata saya di modul 1.4 yang sudah saya terapkan benar-benar nyata di SMA Negeri 1 Untiran. Nah, ini juga saya tumbuhkan di anak-anak OSIS. Ketika anak-anak OSIS sedang melakukan kegiatan, maka saya selalu mengembangkan keyakinan bahwa berorganisasi itu perlu kreatif. Melakukan akan kosong, hampa atau nggak berasa jika tidak kreatif. Maka di dalam kegiatan OSIS ini, apapun yang dilakukan OSIS kemarin itu adalah adanya bentuk pendampingan, ada pendampingan dari seorang guru bagaimana supaya kegiatan itu lebih kreatif. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ini adalah contoh aksi nyata saya di modul 1.1 dan 1.4. Saya mohon untuk diberikan tanggapannya oleh Bapak Margun, karena Bapak Margun adalah pimpinan saya di kesiswaan. Monggo Pak Margun. Tentang ini, tentang aksi nyata saya. Tentang aksi nyata saya. Sini Pak. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya adalah rekan saya di kesiswaan. Saya sudah lama berteman dengan beliau. Saya bekerjasama dengan beliau tentang menangani proses, menangani progres dan sebagainya. Dan saya juga mengakui bahwa beliau sangat istilahnya
antusias dan kemudian terjun langsung, istilahnya kalau siswanya mengalami hambatan, dia juga terjun langsung. Artinya apa? Ketika siswanya ini menyiapkan sebuah acara dan itu perlu adanya waktu yang lebih, maka beliau tidak segan untuk. Nah, ini sudah istilahnya apa ya, kerja nyata dari Bu Tari, dari kami, ya artinya memang ada waktu luang atau waktu selain jam kerja beliau juga mendampingi. Kemudian juga beliau juga ilmu-ilmunya dalam menangani sesuatu kepada guru-guru yang lain, tentang bagaimana menangani apa ya istilahnya apa siswa yang melanggar, kemudian menangani siswa yang mengalami istilahnya hambatan dalam belajar dan sebagainya. Jadi kesimpulannya beliau istilahnya sangat nyata untuk berpenampilan dalam pendampingan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Markot, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir kali ini. Semoga aksi nyata saya bisa diterima dan nanti selanjutnya diterapkan di SMA Negeri Darmon demi kemajuan SMA Negeri 1 Muntilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya nama Indah Suryani, guru olahraga. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Tari tadi, ya, ternyata terutama yang aksi nyata sesuai dengan mata pelajarannya di bidang seni. Saya masuk di sini tahun 2010 dan saya berteman akrab dengan Bu Tari di dalam kegiatan di lapangan, kadang sampai sore dan malam dan tidur di lapangan basket untuk mendampingi siswa. Kita berdua, alhamdulillah sekarang MPO sudah banyak dan saya sudah mulai banyak kegiatan yang lain juga. Alhamdulillah pendampingan Bu Tari dibantu oleh teman-teman yang sangat luar biasa di MPO ini. Semoga kegiatan Bu Tari nanti tambah maju, pokoknya tambah luar biasa. Jadi aksi-aksi yang ditampilkan oleh Bu Tari dalam mendampingkan anak itu sangat luar biasa juga. Tadinya itu kalau waktu latihan itu seolah apa sih gitu kan, banyak orang yang mengatakan seperti itu, tapi ternyata setelah ditampilkan itu hal yang luar biasa dan saya sampai kadang ya Allah saya kagum gitu loh. Semoga apa yang diberikan Bu Tari pada anak-anak bangsa ini akan memberikan karakter yang lebih baik dan untuk tambahan dari Bu Tari yang actionnya sangat luar biasa, mungkin ditambah lagi dengan dijaga kesehatannya, jaga kepribadiannya dan selalu solid, kompak dengan kami yang selalu mendukung acara Bu Tari di SMA Negeri 1 Muntilan. SMA Negeri 1 Muntilan, seni, budaya, kreativitas maju di tangan Bu Tari dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk teman-teman semuanya. Bisa saya awali bahwa saya adalah seniornya Bu Tari jauh. Ketika Bu Tari masuk sampai dengan saat ini, progres kemajuannya luar biasa. Diam-diam saya mengamati itu, kinerjanya wow luar biasa. Pada saat zaman dulu sekali ketika dia masih baru memecahkan satu permasalahan di dalam kelas saya, ketika itu banyak pencurian, wah luar biasa kinerja Bu Tari yang saya patut acungi jempol. Kemudian
seiring berjalannya waktu ketika berjalan sampai dengan saat ini, apa yang dilakukan Bu Tari itu sungguh luar biasa. Kinerjanya sebagai seorang guru sangat profesional. Dia tidak akan segan-segan untuk meluangkan waktu mendampingi sampai sore. Kemudian seluruh pikiran dan tenaga betul-betul tercurah untuk anak-anak. Tugas keduanya adalah sebagai MPO, di mana beliau berada di jajaran kesiswaan. Kinerja Bu Tari dan tim ini sangat solid ketika ingin mengajak anak untuk lebih maju dalam berpikir, berani mengemukakan pendapat dan lain-lain. Itu kinerja di dalam tim kurikulum di dalam tim kesiswaan ini sungguh luar biasa. Saya bangga, maju terus untuk Bu Tari, sukses. Akan selalu mengikuti Bu Tari. Terima kasih. Demikian aksi nyata diseminasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1T4A10 Budaya Positif. Menggali potensi dan pengembangan bakat peserta didik melalui pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Muntilan. Cara jitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Pada kegiatan guru penggerak ini, perkenalkan para pendamping, yaitu fasilitator saya adalah Ibu Sri Suwartini SPD MM. Pendamping praktik saya adalah Ibu Budi Nuryani SP. Dan saya sendiri CGP Angkatan 4 Kelompok 045 Kabupaten Magelang. Nama saya Tristari Asmorowati SPD dari SMA Negeri 1 Muntilan. Berpijak pada tujuan pendidikan, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada kegiatan diseminasi konsep dan implementasi budaya positif di sekolah, saya mengambil tema menggali potensi dan pengembangan bakat peserta didik melalui pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Muntilan adalah cara jitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Menggali potensi. Menggali potensi adalah sebuah tekad yang keras. Semua guru wajib berproses untuk menggali potensi anak didiknya. Menggali potensi artinya menggali kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam. Menggali potensi artinya seseorang baik fisik maupun mental di sini akan teruji, mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Pada modul budaya positif ini, modul ini menuntun CGP ke arah perubahan paradigma belajar. Guru ibarat petani. Sekolah adalah lahan untuk bercocok tanam. Guru hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya padi. Padi akan tumbuh sesuai keadaan tanah dan bibit aslinya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Dipahami lebih dalam, teori bercocok tanam seorang guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat dan bukan kebalikannya. Nah, pada kegiatan aksi nyata ini, saya mengambil tema dengan menggali potensi sesuai dengan mapel bidang saya seni budaya. Menggali potensi di sini saya bisa menggali kemampuan anak dengan anak-anak bisa memilih kegiatan bermain musik, menyanyi, vokal, karawitan, menari tradisional, klasik, rakyat atau modern, musikalisasi puisi atau teater atau film.
Nah, berikutnya adalah video yang merupakan aksi nyata saya dalam mengembangkan budaya positif melalui kegiatan gali potensi di acara Class Meeting Desember 2021. Langkahmu padu, tatap matamu bagai mata elang menyorot tajam. Tegap berdirimu, kesan siaga dan tanggung jawab. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunnya adalah larik dan bait. Dalam puisi, setiap kita melukiskan sebuah gambaran peristiwa, gelora jiwa yang penuh semangat, kisah sedih, kabar haru, bergejolak menjadi satu. Lomba berbaris derap langkah paskibra dan lomba puisi merupakan cerminan profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. 10 MIPA 2, 11 MIPA 2. Lomba dance kontemporer pagi ini bertajuk kombinasi nuansa tradisional Indonesia dengan manca. Sebagai siswa yang mengemban profil pelajar Pancasila, kita harus memiliki rasa berkebinekaan global. Kita tidak boleh meninggalkan budaya lokal. Kita tetap harus berpijak pada akar budaya tarian Nusantara. Karena senimu adalah cerminan dirimu, karena seni adalah identitas bangsa ini. Lomba dance kali ini diharapkan memiliki kriteria keindahan gerak, power, harmoni musik dengan nuansa ke-Indonesia. 10 MIPA 1, 11 MIPA 1. Musik ialah suatu paduan antara irama, lagu, nada, dan keharmonisan yang dijadikan satu sehingga menjadi suatu mahakarya yang dapat memukau banyak orang. Ada kalanya musik mewakili perasaan yang sedang kita rasakan dan yang tidak bisa kita ungkapkan melalui kata-kata. Lomba menyanyi ini merupakan cerminan profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Kami memiliki budaya positif, dapat bekerja sama, dan memiliki keyakinan setiap kelas kami bisa. 10 MIPA 3, 11 MIPA 3.
Budaya positif tak lepas dari yang namanya disiplin positif. Dengan menerapkan budaya positif, harapan saya sebagai seorang guru di masa depan memiliki siswa yang memiliki kecerdasan, mampu mengatasi problem yang dihadapi, berkarakter, memiliki akhlak mulia, suka menolong, menjadi bintang kehidupan, mampu berkomunikasi, dan berdaya saing global. Posisi kontrol dan restitusi pastilah menjadi pegangan yang sangat kuat bagi seorang guru, baik wali kelas dalam menumbuhkan keyakinan kelasnya. Kemudian saya sebagai seorang bagian dari kesiswaan, saya akan selalu menanamkan keyakinan kepada anak-anak OSIS bahwa berorganisasi adalah sebuah tanggung jawab yang akan membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang unggul di masa depan. Dan kegiatan berorganisasi OSIS sangatlah akan membawa dampak berpengalaman berorganisasi yang kuat ke jenjang perguruan tinggi berikutnya. Demikian budaya positif yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Muntilan, tempat saya bekerja. Semoga budaya positif ini akan tumbuh kembang menuju ke sekolah yang lebih unggul dan berkarakter. Terima kasih.